Okay, so hey everybody, welcome back to my YouTube channel, Jenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Jenny, dan di video kali ini merupakan lanjutan evaluasi tryout kedua ruang guru pada tahun 2025. Nah, specifically di sini saya akan membahas subtes PBM, oke? Jadi kalau buat teman-teman yang mau lihat, mau nonton part satunya bisa dicek di video sebelumnya. Karena ini merupakan part 2. Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 11 sampai 15. Nah, di sini nomor 11 ditanyakan terkait penggunaan tanda baca. Tapi yang salah itu terdapat di nomor berapa sih? Nah, penggunaan tanda baca ini kan ada banyak ya. Tanda baca itu ada banyak sekali. Nah, bisa jadi itu dia koma gitu kan ya, lalu bisa ada titik, tanda hubung, tanda pisah gitu kan ya, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa cek ini lebih lanjut di EYD 5 dari Kemendikbud. Nah, di sana terdapat banyak sekali kaidah-kaidah dari penggunaan tanda baca. Oke, kita lihat dari nomor satu ya. Kuda laut adalah hewan yang sangat unik. Ini tidak terdapat kesalahan tanda baca ya. Penggunaan titiknya pun di sini udah benar, yaitu untuk mengakhiri kalimat. Nah, selain bisa mengubah warna tubuhnya, mereka mempunyai cara yang berbeda dalam proses berkembang biak dengan hewan lain. Nah, di sini tanda komanya juga sudah benar karena memisahkan anak kalimat dan juga induk kalimat. Oke, jadi sudah benar penggunaan tanda komanya. Kita lihat untuk nomor 3, kuda laut memiliki sistem kehamilan yang terbalik. Oke, di sini juga tidak ada kesalahan. Setelah pembuahan, telur dipindahkan ke kantong induk jantan untuk berkembang. Nah, ini dia sebuah keterangan ya. Dia masuk ke keterangan. Makanya dia terdapat tanda koma. Oke? Sehingga di sini juga penggunaannya tepat. Pada fase ini juga termasuk sebuah keterangan sehingga diperlukan koma gitu kan ya sebelum kita melanjutkan ke informasi setelahnya. Kuda laut jantan menginvestasikan waktu dan tenaga yang cukup besar. Oke, ini sudah benar. Nah, di kalimat nomor 6 ini terdapat kesalahan, yakni kehamilan itu berlangsung 14 sampai 28 hari yang disebutkan discover wildlife. Kesalahannya itu terdapat di bagian sini, oke? 14 sampai 28 hari. Nah, seharusnya dia tidak memakai tanda hubung, melainkan tanda pisah. Dan penulisan yang benar itu harusnya 14 sampai 28 hari. Ini yang benar. Dia tidak boleh memakai tanda hubung. Karena tanda hubung itu dia konteksnya berbeda gitu loh. Yang digunakan untuk menunjukkan durasi gitu kan ya. Dari misalnya 1 sampai 3 hari gitu. Dia harus menggunakan tanda pisah, bukan tanda hubung. Nah, kita biasanya manggil ini tuh dia strip gitu kan ya. Yang garisnya itu pendek, strip namanya tanda hubung, tapi yang panjang itu tanda pisah namanya. Nah, ini jadi terdapat kesalahan tanda baca pada kalimat nomor 6. Sehingga jawabannya adalah nomor 6. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, di sini ditanyakan lagi ya terkait hal-hal yang salah, tapi lebih tepatnya itu adalah penulisan kata yang salah. Nah, penulisan kata yang salah ini biasanya merujuk pada kebakuan, oke? Kebakuan dari suatu kalimat. Apakah kalimat tersebut atau apakah kata tersebut baku atau tidak, gitu kan? Dan ini juga kita harus mengetahui mana sih kata-kata yang baku gitu, seperti yang ada pada EYD. Oke, kita lihat di sini, apakah terdapat kata yang tidak baku? Ya, terdapat. Karena ada kata sekedar. Sekedar ini bukanlah kata baku ya, teman-teman. Seharusnya dia ditulis apa? Sekadar. Oke. Sekedar bukanlah kata baku. Yang benar itu adalah sekadar. Oke. Semoga dapat dipahami sehingga jawaban yang tepat adalah kalimat nomor 7. Jawabannya yang D. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, di sini cukup tricky karena ditanyakan terkait kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat nomor 10.
Nah, kalimat inti itu kan sebenarnya dia hanya subjek plus predikat ya teman-teman. Nah, tapi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu kan ya, bahwa dalam kalimat tentunya terdapat kalimat yang dia itu memerlukan objek. Sehingga kalimat inti ini dia juga dapat berbentuk subjek plus predikat plus objek. Oke? Sehingga dia tidak hanya melulu tentang SP, tetapi kalau misalnya dia perlu objek, kita harus memberikan dia objek. Contohnya itu kayak gini. Ibu membelikan apa ya? Ibu membelikan gitu kan ya. Nah, apa yang dibelikan gitu? Misalnya ibu membelikan sayur di pasar dengan harga 50.000 gitu. Buset, banyak banget ya. Mahal juga ya sayur 50.000. Nah, sehingga sorry ya guys, aku cegukan tadi. Nah, sehingga kalimat inti dari kalimat yang sudah saya bilang itu adalah ibu membelikan sayur. Gitu kan ya. Ibu membelikan sayur untuk adik gitu misalnya. Ibu membelikan sayur untuk adik hari ini di pasar dengan harga 50.000. Kalau misalnya kita cuma bilang SP, berarti kan ibu membelikan ya. Tapi kan nggak jelas apa yang dibelikan, yaitu dia sayur. Sehingga kalimatnya harus SP plus O. Nah, di sini kita lihat untuk kalimat nomor 10, apakah case-nya sama atau tidak. Ya, kita lihat nomor 10, oleh sebab itu strategi menambah anak sebanyak-banyaknya dilakukan oleh kuda jantan dan betina. Nah, di sini kita analisis, oleh sebab itu ini dia sebuah konjungsi ya. Jadi dia tidak termasuk dalam kalimat inti. Kita fokus ke inti. Apa subjeknya? Ya strategi gitu kan ya. Strategi. Tapi menambah anak ini bukan dia sebuah predikat. Karena ini dia sebagai pelengkap. Strategi apa? Ya strategi untuk menambah anak gitu kan ya. Sebanyak-banyaknya juga ini dia tidak termasuk. Nah, lalu dilakukan. Ini baru dia sebagai predikat gitu kan ya. Dilakukan oleh. Nah, makanya ini penting. Kalau dia udah kata oleh, berarti dia perlu unsur objek gitu kan ya. Siapa sebagai objek di sini adalah kuda laut. Jantan dan betinanya nggak usah karena dia di sini sebagai untuk apa ya memerinci gitu kuda laut apa gitu ya jantan dan betina. Oke, ya kuda laut dia sebagai objek. Oke, sehingga jawabannya adalah strategi dilakukan kuda laut. Jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Anda menambahkan kalimat berikut ke dalam teks. Oke, kita di sini topiknya terkait menambahkan sebuah kalimat. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita menambahkan kalimat, kita harus pastikan bahwa kalimatnya ini dia itu tidak sumbang dan dia bisa masuk ke konteks bacaan seperti itu. Di sana, telur kuda laut akan menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Oke, telur kuda laut ya dari bapaknya. Nah, di sini ada beberapa kata penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, itu di sana. Nah, di sana ini tentunya merujuk ke suatu hal gitu. Dan kita masih nggak tahu di sana ini merujuk ke mana gitu kan ya. Nah, tapi kita memiliki kata kunci lain, yakni bapaknya. Berarti kan ini adalah kuda laut yang jantan, seperti itu. Bukan betina ya, kalau betina kan berarti ibunya, tapi kan ini bapaknya berarti dia yang jantan. Jadi kita lihat kalimat sini, mana yang udah membahas terkait kuda laut yang jantan. Kita baca, kuda laut memiliki sistem kehamilan yang terbalik. Oke, jadi di sini masih belum bisa ya, karena belum membicarakan terkait kuda laut yang jantan. Setelah pembuahan, telur dipindahkan ke kantong induk jantan untuk berkembang. Oke? Nah, sehingga kalimat setelahnya itu yang tadi gitu kan ya, bisa dimasukkan ke setelah kalimat nomor 3 gitu. Kuda laut nih. Salah ya, maksudnya kalimat nomor 4. Karena di sini ada ke kantong induk jantan untuk berkembang. Nah, kalau kita baca lagi kalimatnya ini, di sana berarti dia di sini merujuk ke kantongnya, oke? Di sini dia merujuk ke kantong induk jantan. Bapaknya ini adalah induk yang jantan. Nah, apa yang dia akan dapatkan gitu kan ya di kantongnya itu yang menerima oksigen dan perlindungan gitu. Sehingga jawabannya adalah setelah kalimat nomor 4. Oke?
Sekian pembahasan soal nomor 11 sampai 14. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa. See you on the next study session with me, Chenny and Chenny Study Hub. Bye bye.